Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Bapak sekarang akan menerangkan tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelum belajar, kita akan membaca doa. Sebelum belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Capaian pembelajaran: membaca surah-surah pendek atau ayat Al-Quran dan menjelaskan pesan pokoknya dengan baik. Tujuan pembelajaran: yang pertama, membaca Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13 dengan tartil. Yang kedua, menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang ketiga, menghafal Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar. Surah Al-Hujurat artinya kamar-kamar, terdiri 18 ayat. Surat ini tergolong surah Madaniyah karena turun di kota Madinah, merupakan surah ke-49 dalam Al-Quran. Bagaimanakah kalian membaca Al-Quran? Apakah telah memperhatikan makhrijul hurufnya dan hukum-hukum bacaan tajwidnya? Ketika kalian membaca Al-Quran, perhatikan makhrijul huruf dan hukum bacaan tajwid yang terdapat pada bacaan tersebut. Tulisan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut berwarna-warni dengan tujuan memudahkan kalian dalam membedakan huruf bacaan. Anggota kelompok: yang pertama, warna hijau menunjukkan bacaan mad atau panjang. Yang kedua, merah menunjukkan bacaan gunnah, menunggung atau dua harkat. Yang ketiga, merah muda menunjukkan bacaan qalqalah atau memantul. Simaklah dengan sungguh-sungguh supaya kalian mendapat menirunya dengan benar. Mulailah belajar membaca secara bertahap sesuai petunjuk berikut. Nah, kalian tinggal lihat, ada yang berwarna merah, warna hijau. Itu tadi Bapak sudah diterangkan yang warna merah itu apa, yang warna hijau untuk apa. Mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Memahami pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran memberikan gambaran kepada kita tentang keragaman manusia, tujuan penciptaan keragaman dan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian tinggal lihat gambar di situ. Ada perempuan, ada laki-laki, ada anak-anak, ada yang remaja. Itu ada beberapa suku, ada suku Jawa, bermacam-macam suku. Di situ kita walaupun berbeda-beda suku tetap lita'arufu, untuk saling mengenal. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ini kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama dari Adam dan Hawa. Seluruh manusia sama derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling membantu, saling melengkapi dan bekerja sama, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antar satu suku, kelompok dengan kelompok lainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan, karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang yang paling bertakwa. Karenanya kalian hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala Maha teliti sehingga tidak ada satupun perbuatan manusia yang terlewat dari pengetahuannya. Di tengah keragaman itu, maka manusia diminta untuk saling berlapang dada dan bertenggang rasa. Manusia sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala atau khalifah di muka bumi ini, di atas bumi mendapat mandat untuk mengelola dan menjaga kelestarian planet ini. Dalam rangka itu, manusia harus mencipta suasana harmoni dan damai. Berbeda
dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Surah Al-Hujurat ayat 13. Mari kita sekali lagi membaca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Nah, kalian supaya cepat hafal, gampang. Berkali-kali kalian membacanya sampai 10 sampai 20 kali ya. Sekali lagi untuk kalian supaya cepat bisa ditalar atau bisa baca tiap hari 10 sampai 20 kali sampai hafal ya. Terima kasih. Sebelum kita disudahi belajar ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa na'udzu bika wa anta wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.